Langsung aja, selamat datang di pembahasan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi rame banget dan bener-bener ngerubah wajah transportasi eksekutif di Indonesia. Kita lagi ngelihat pergeseran gede, bukan cuma soal ganti mobil pejabat, tapi ini soal identitas, soal kemandirian teknologi, dan pastinya kebanggaan nasional. Siap-siap ya, karena penjelasan hari ini bakal komprehensif berdasarkan fakta dan pastinya bikin kita makin optimis sama masa depan otomotif kita. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Kalian pasti belakangan ini sering banget kan ngelihat timeline penuh sama berita viral soal Presiden Prabowo yang instruksiin jajaran Kabinet Merah Putih buat tinggalin mobil mewah impor terus beralih ke Pinat Maung. Nah, yang jadi pertanyaan, ini tuh cuma sekedar simbolik aja atau emang ada strategi raksasa di baliknya? Terus dampaknya buat industri kita apa? Kita bakal jawabin semua itu hari ini. Langsung pakai data dan fakta. Buat peta jalan kita hari ini, pertama kita bahas soal pergeseran transportasi eksekutif. Terus lanjut ke spesifikasi MV3, ngupas tuntas fakta komponen lokal atau TKDN 7030, ngintip ekosistem nasionalnya, dan terakhir kita bakal lihat masa depannya lewat pandu EV. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, transportasi eksekutif. Pergeseran dari kemewahan impor ke integrasi domestik. Coba dengerin baik-baik kutipan ini. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga. Kita tidak pakai jeep buatan negara lain, kita pakai jeep buatan Indonesia sendiri. Weh, kerasa banget kan semangatnya? Ini bukan cuma urusan mobil yang dipakai pejabat, tapi ini tuh pergeseran mindset yang luar biasa besar. Ada dorongan nasionalisme dan kedaulatan teknologi yang benar-benar kuat di sini. Tujuannya apa? Buat ngebangun rasa percaya diri kalau bangsa kita tuh mampu bikin dan pakai produk strategisnya sendiri, bahkan di level tertinggi pemerintahan. Kalau dulu, menteri dan pejabat negara kita kan identik banget sama mobil mewah dari luar ya. Sebut aja kayak Toyota Crown atau Alphard gitu. Semuanya bergantung penuh sama kendaraan impor utuh. Nah, sekarang ceritanya beda. Era baru udah dimulai bareng Pindad Maung. Pergeseran ini otomatis langsung ngeberdayain manufaktur lokal kita. Ekosistem dalam negeri dipaksa buat bangun, berinovasi, dan pastinya menuhin standar kualitas super tinggi yang diperluin sama para pembuat kebijakan kita. Keren kan? Dan yang bikin merinding, kita ini nggak lagi ngomongin 1 atau 2 unit prototipe doang loh. Bayangin, ada 5.000 pesanan awal dari Kementerian Pertahanan. Ini masif banget. Udah gitu target penyelesaiannya ambisius banget. Sebagian besar harus kelar di 100 hari kerja pertama. Wow! Skala produksi segede ini otomatis maksa PT Pindad dan seluruh rantai pasoknya buat langsung naik kelas dalam waktu yang super singkat. Bagian kedua, spesifikasi Pindad Maung MV3, rekayasa tingkat militer untuk VVIP. Oke, sekarang kita geser dikit dari urusan kebijakan, dan kita ngomongin mesin sama seninya. Apa sih yang bikin mobil ini beneran layak ditumpangin seorang VVIP? Kalau kalian mikir mobil ini dibikin semalam suntuk cuma buat ngejar viral, wah kalian salah besar. Lini masa ini jadi bukti nyata perjalanan panjangnya. Mulai dari konsep awal Bima M31 di tahun 2018, terus berevolusi jadi Maung MV1 yang super tangguh di tahun 2020, lewat riset, uji coba, dan iterasi yang gak ada berhentinya, akhirnya lahirlah MV3 Garuda Limousine. Anggun tapi buas, dan dia langsung debut jadi kendaraan kepresidenan di tahun 2024. Ini tuh bener-bener evolusi panjang dari kendaraan taktis medan tempur jadi transportasi eksekutif kelas wahid. Nah, yang super menarik dari sini adalah spesifikasi keamanannya tuh udah kayak benteng berjalan. Gila sih ini. Bayangin aja bodi mobil dibalut komposit yang tahan peluru kaliber 7,62 mm standar NATO. Kacanya udah pakai standar B5 dan B6 yang pastinya juga anti peluru. Kalau bannya ditembak gimana? Santai aja, karena mobil ini pakai ban run flat 21 inci yang bikin dia tetap bisa melaju kencang walaupun kempis. Tapi di balik tampang garang dan semua baja itu, tetap ada sentuhan lokal yang elegan, kayak pijakan kaki otomatis dan grill depan bermotif batik parang lengkap sama logo Garuda yang gagah banget. Kalau ngomongin fisik, ukurannya emang intimidasi banget, tapi justru ngasih rasa aman yang absolut. Panjangnya aja ngelewatin 5 meter dan lebarnya ngelewatin 2 meter. Ditambah semua lapisan pelindung tadi, bobot Garuda Limousine ini nyaris nyentuh 3 ton. Ya, tepatnya 2,95 ton. Jadi, ini bukan sekedar mobil penumpang biasa ya. Ini tuh keajaiban rekayasa mekanik yang emang dirancang khusus buat ngelindungin pemimpin bangsa dari ancaman apapun. Lanjut ke bagian ketiga, fakta komponen lokal 7330, mengungkap realitas TKDN. Nah, rasio 70-30 ini nih yang paling sering jadi bahan ribut di internet belakangan ini. Mari kita bongkar mitosnya. Tapi sebelum ngebahas mobilnya, kita samain persepsi dulu soal metriknya ya.
TKDN atau tingkat komponen dalam negeri itu sebenarnya porsi nilai dari sebuah produk yang benar-benar diciptain Indonesia. Jadi bukan cuma soal baut dan mur aja, tapi juga mencakup desainnya, jam kerja teknisi kita, proses perakitannya, bahan materialnya, sampai fasilitas pabriknya. Ini tuh indikator utama seberapa mandiri industri kita. Dan faktanya, Pindad udah ngonfirmasi kalau 70% dari nilai mobil ini tuh murni dari Indonesia. 70% loh, itu udah termasuk bikin bodi lapis bajanya yang super rumit, ngerancang interiornya, sistem kelistrikan, sampai seluruh proses integrasi dan perakitan. Sementara yang 30% sisanya itu komponen inti dari kemitraan global, kayak mesin, transmisi, sama chassis dasar. Jujur aja bisa nyentuh angka 70% untuk kendaraan sekompleks ini tuh sebuah pencapaian yang luar biasa banget. Kita juga harus fair dan terbuka soal angka 30% ini. Betul, mesin sama sasisnya emang belum dibikin di sini. Pindad itu menjalin kemitraan strategis sama ekosistem dari Korea dan Jerman. Spesifiknya, mereka kerjasama dengan KG Mobility yang dulu kita kenal sebagai SsangYong, dan juga pakai teknologi yang terkait sama Mercedes-Benz. Terus kenapa ini penting? Gini, buat kendaraan VIP yang beratnya hampir 3 ton, kalian pasti butuh powertrain yang emang udah teruji keandalannya ratusan juta kilometer kan? Nggak bisa coba-coba. Poin krusialnya dapat banget dari pernyataan Pak Sigit Santosa, Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad. Beliau bilang, kerjasama dengan mitra global untuk komponen yang belum tersedia, itu hal yang biasa banget di industri otomotif. Produsen raksasa dunia aja pada saling tukaran mesin dan platform kok. Jadi, daripada maksa bikin mesin dari nol yang bisa makan waktu belasan tahun, Pindad milih langkah cerdas. Mereka ngelakuin lompatan besar dengan ngegabungin sasis global yang udah proven ke dalam desain bodi dan sistem yang 100% buatan anak bangsa. Efisien banget kan? Bagian keempat. Ekosistem industri otomotif nasional membangun arsitektur kedaulatan. Sebenarnya, cerita Maung ini jauh lebih gede dari sekedar satu jenis mobil doang. Ini soal efek domino buat ekonomi kita. Di langkah pertama, Pindad emang jadi arsitek dan integrator utamanya, tapi coba lihat langkah kedua, dan ini yang bikin merinding. Pindad tuh ngerangkul ratusan usaha kecil menengah atau UKM lokal masuk ke dalam rantai pasoknya. Bayangin UKM kita sekarang ikutan bikin sistem kabel kelistrikan, panel plastik, sampai kursi dan urusan tekstil interiornya. Digabung sama langkah ketiga dari mitra global tadi, ini artinya ada triliunan rupiah uang yang berputar langsung di masyarakat kita, dan otomatis memajukan teknologi UKM lokal. Terus, buat visi jangka panjangnya, ini masif banget. 500.000. Itu adalah angka proyeksi kapasitas produksi per tahun buat pabrik gede yang rencananya bakal dibangun di Subang, Jawa Barat. Pindad tuh nggak cuma mikirin pesanan pemerintah yang sekarang aja, tapi mereka lagi ngebangun fondasi buat jadi pusat produksi otomotif raksasa di level Asia Tenggara. Keren abis! Yang bikin makin bangga, mobil ini udah mulai jualan nama Indonesia ke dunia loh. Di KTT ASEAN ke-48 di Filipina kemarin, Maung MV3 dipakai langsung jadi mobil kepresidenan. Ini udah bukan sekedar alat transportasi lagi, tapi udah jadi alat diplomasi. Bayangin pas kepala negara lain ngelihat kendaraan sekeren dan setangguh ini buatan Indonesia, otomatis reputasi industri kita langsung naik level di mata internasional. Terakhir nih, bagian kelima, pandu EV dan masa depan, teknologi pertahanan hijau. Ternyata inovasi Pindad itu nggak cuma mentok di mesin diesel konvensional aja. Mereka udah curi start masuk ke teknologi pertahanan hijau. Kenali nih bintang masa depan kita, Pandu EV. Dibangun pakai platform MV3 yang sama, ini adalah varian taktis yang full listrik, 100% bebas emisi. Baterainya pakai nikel mangan kobalt, yang pas banget kan sama kekayaan nikel kita. Terus dia pakai motor elektrik 3-in-1 yang canggih banget. Buat kecepatannya bisa nembus 100 km per jam dan daya jelajahnya nyampe 400 km dalam sekali ngecas. Kendaraan senyap ini bukti nyata kalau industri pertahanan kita tuh siap mimpin di era kendaraan listrik. Laju momentumnya juga cepat banget. Tahun 2024 ini kita ngelihat produksi massal MV3, terus tahun depan di 2025 kita bakal nyaksiin peluncuran Pandu EV. Dan puncaknya nih ada target ambisius di tahun 2027, yaitu peluncuran proyek mobil nasional buat pasar publik. Wah, ini artinya riset dan investasi gede-gedean dari pemerintah sekarang pada akhirnya bakal balik lagi ke kita dalam bentuk mobil berkualitas yang bisa kita beli dan pakai sehari-hari. Ngomong-ngomong soal beli, kalian tahu nggak sih kalau versi sipil dari Maung ini emang udah diproyeksiin buat dijual ke masyarakat umum? Yap, harganya diprediksi bakal kompetitif banget buat SUV sekelasnya. Mulai dari kisaran 400 jutaan buat yang standar sampai sekitar 1,2 miliar kalau kalian mau spesifikasi ekstrim yang masih kental DNA militernya. Jujur deh, siapa coba yang nggak kepengen punya mobil segagah ini nangkring di garasi rumah?
Jadi, setelah kita bedah semua data dan faktanya hari ini, kerasa banget kan momen kebanggaannya? Dari yang awalnya cuma kendaraan operasional taktis tempur, sekarang berevolusi jadi simbol kedaulatan di Istana Negara, dan sebentar lagi bakal jadi pionir mobil nasional yang bisa kita kendarai sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita mampu, tapi siapkah kalian nyambut era baru kebangkitan otomotif nasional kita? Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan komprehensif kita hari ini. Sampai jumpa di topik seru berikutnya, dan mari terus optimis dukung karya anak bangsa.